Kembalikan keranjang itu. Suatu kali, ada sepasang suami istri yang hidup serumah dengan ayah sang suami. Orang tua ini sangat rewel karena cepat tersinggung dan tidak henti-hentinya mengeluh. Akhirnya, suami istri itu memutuskan untuk mengenyahkannya. Sang suami memasukkan orang tua itu ke dalam keranjang yang dipanggul di bahunya. Ketika ia sedang bersiap-siap meninggalkan rumah, anak laki-lakinya yang baru berusia 10 tahun muncul dan bertanya, "Ayah, kakek hendak dibawa kemana?" Sang ayah menjawab bahwa ia bermaksud membawa kakek anak tersebut ke gunung agar ia bisa belajar hidup sendiri. Anak itu terdiam. Tapi pada waktu ayahnya sudah berlalu, ia berteriak, "Ayah, jangan lupa membawa pulang keranjangnya ya." Ayahnya merasa aneh, sehingga ia berhenti dan bertanya mengapa. Anak itu menjawab, "Aku memerlukannya untuk membawa ayah nanti kalau ayah sudah tua." Orang itu segera membawa kembali ayahnya, dan sejak saat itu, suami istri tersebut memperhatikan orang tua itu dengan penuh perhatian dan memenuhi semua kebutuhannya. Ada beberapa orang tua berpikiran picik yang melakukan perbuatan tidak bermoral dan menggunakan kata-kata kasar di rumah. Orang tua mesti berhati-hati jika mereka ingin berbuat sesuatu di hadapan anak-anak. Syair berikut ini berisikan petunjuk-petunjuk seni membesarkan anak. Jika anak hidup dengan saling pengertian, ia belajar menjadi sabar. Jika anak hidup dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Jika anak hidup dengan pujian, ia belajar menghargai. Jika anak hidup dengan kejujuran, ia belajar menjadi adil. Jika anak hidup dengan rasa aman, ia belajar memiliki kepercayaan. Jika anak hidup dalam dukungan, ia belajar menyukai dirinya sendiri. Jika anak diterima dan hidup dalam persahabatan, ia belajar menemukan cinta di dunia. Banyak orang tua yang tidak begitu peduli, membiarkan anak-anak mereka berlaku sesukanya tanpa membekali mereka dengan bekal moral. Perlu dipertanyakan, apakah orang tua bisa berhasil membimbing anak-anak mereka setelah mereka dewasa? Sesudah semuanya terlambat. Daripada mimpi di siang bolong, lebih baik memberi pelajaran tentang cinta, rasa hormat, harmoni, dan di atas segalanya menjadi warga dunia. Salah satu sumber kecemasan orang tua adalah pikiran bahwa anak-anak mereka tidak begitu patuh dan berbakti. Mereka khawatir anak-anak mereka akan mengabaikan mereka di usia senja.
Mereka juga takut anak-anak itu akan membawa malu dan keresahan di tengah keluarga akibat tingkah laku yang mencemari nama baik keluarga. Biasanya, cinta orang tua lebih besar dari cinta anak. Orang tidak bisa mengharapkan anak-anak yang belum dewasa dan berpengalaman untuk menjadi penuh tanggung jawab dan mengasihi seperti orang tua mereka. Sebelum dan kecuali mereka sendiri menjadi orang tua, mereka tidak akan menyadari nilai dan kasih sayang orang tua. Ada beberapa kasus di mana orang tua telah memberikan yang terbaik dalam mendidik anaknya dan mengajarkan pada mereka nilai-nilai kebajikan. Tetapi, semua usaha ini seperti sia-sia diterjang angin akibat sifat keras kepala dan pemberontak yang telah menjadi atribut anak-anak mereka. Terdapat anak-anak nakal dari sananya yang lahir dalam keluarga yang baik-baik. Dalam kasus seperti ini, orang tua tidak perlu berputus asa karena mereka telah melakukan apa yang dituntut dari mereka sebagai orang tua. Orang tua mesti mengembangkan pengertian untuk mengubah apa yang mereka bisa ubah dan menerima apa yang tidak bisa mereka ubah. Khalil Gibran telah menggoreskan penanya untuk direnungkan para orang tua. Anak-anakmu adalah bukan anak-anakmu. Mereka adalah putra-putri kehidupan yang merindukan dirinya sendiri. Mereka datang melaluimu, namun tidak darimu. Meskipun mereka bersamamu, mereka bukanlah milikmu. Engkau boleh memberikan cintamu pada mereka, tetapi tidak pemikiranmu, karena mereka memiliki pemikiran mereka sendiri. Engkau boleh berusaha menyamai mereka, tetapi janganlah berusaha membuat mereka sama denganmu. Buddha menyatakan hal yang sama dalam Dhammapada. Orang yang kurang bijaksana mungkin berpikir bahwa anak-anak dan kekayaan adalah kepunyaannya. Namun dirinya sendiri bukan punyanya, apalagi anak-anak, apalagi kekayaan. Bagaimana ia bisa percaya itu semua adalah punyanya? Sementara ia tidak sanggup menguasai ataupun mencegah perubahan yang harus dihadapi anak-anak dan kekayaannya itu. Kadang-kadang orang tua menuntut banyak dari anak-anak mereka yang telah berkeluarga, yang mempunyai masalah mereka sendiri, dan menanggung tekanan yang cukup berat dari masyarakat. Jika orang tua mengeluh tentang anaknya yang tidak tahu berterima kasih, perbuatannya itu cuma akan menjatuhkan mereka akibat malu dan rasa bersalah. Tetapi, jika orang tua mengembangkan nilai-nilai ketenangan batin, mereka akan tetap tenang dan tidak meminta yang macam-macam dari anak-anaknya. Ini akan membawa makna yang lebih besar dalam kedekatan dan pengertian antara orang tua dan anak-anaknya, dan menciptakan kesatuan yang diidamkan dalam keluarga.